Saudara Presiden Prabowo Subianto instruksikan negara harus berhemat belanja operasional dan non-operasional. Instruksi pembatasan belanja dalam APBN serta APBD tahun 2025 ini diklaim demi peningkatan kualitas belanja baik di pusat maupun daerah. Lalu jenis belanja apa saja yang dipangkas? Ini dia saudara. Pertama, mengurangi belanja perjalanan dinas sampai 50%, lalu memotong belanja operasional perkantoran, mengurangi pembangunan infrastruktur, membatasi pengadaan peralatan dan mesin, hingga pembatasan belanja yang kegiatan seremonial, publikasi, dan seminar. Dari total anggaran belanja negara yang jumlahnya lebih dari 3.600 triliun rupiah tahun 2025, Presiden Prabowo minta kementerian dan lembaga memangkas anggaran hingga 256,1 triliun. Sementara transfer daerah dipangkas 50,59 triliun. Sehingga dari total pemangkasan ini, negara bisa menghemat anggaran 306,69 triliun rupiah. Adapun anggaran untuk Otorita Ibu Kota Nusantara, Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman mengalami efisiensi terbesar. Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti menyebut, pemangkasan anggaran di kementeriannya yang mencapai 81,38 triliun dari total pagu 110,95 triliun rupiah bakal menghambat pembangunan infrastruktur. Lalu, kemana 300 triliun rupiah lebih dari hasil penghematan besar-besaran itu akan dialokasikan? Pemerintah memastikan anggaran akan diutamakan untuk program yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Seperti makan bergizi gratis, hingga renovasi sekolah-sekolah unggulan gratis yang merupakan program prioritas Prabowo Gibran. Ada yang memuji karena penghematan anggaran dilakukan sejak awal tahun. Namun ada juga sejumlah ekonom yang mengkritik upaya efisiensi ini karena dinilai akan menghambat laju pertumbuhan ekonomi terutama di daerah. Saudara, inilah Business Talk. Prabowo pangkas anggaran 306T demi apa? Kalau kita hitung 20 triliun, berapa puluh ribu sekolah, gedung sekolah bisa kita perbaiki. Pemerintah kencangkan ikat pinggang. Presiden Prabowo meminta jajaran pemerintah pusat dan daerah hemat anggaran tahun 2025 hingga 306 triliun rupiah. Anggaran pun dipangkas besar-besaran, mulai dari belanja alat tulis kantor hingga perjalanan dinas. Perjalanan dinas dikurangi, potong setengah. Dengan setengah kita bisa menghemat 20 triliun lebih. Kalau kita hitung 20 triliun, berapa puluh ribu sekolah, gedung sekolah bisa kita perbaiki. Jadi saya katakan benar-benar bahwa saya sangat serius dalam hal ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut, Presiden menghendaki pemerintah fokus belanja produktif dan yang bermanfaat langsung untuk masyarakat. Salah satunya program makan bergizi gratis. Area-area yang kita akan meminta kementerian lembaga untuk melakukan efisiensi yang cukup dalam, cukup tajam, untuk kemudian dari realokasi efisiensi ini untuk dilakukan belanja-belanja yang lebih produktif seperti Bapak Presiden sampaikan, dan penggunaan anggaran akan ditujukan kepada langkah-langkah yang memang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat langsung seperti makan bergizi gratis. Utusan khusus Presiden bidang iklim dan energi, Hasim Joyo Hadikusumo mengatakan, yang ikut dipotong diantaranya adalah program-program konyol. Dikutip dari CNBC Indonesia, Hasim bilang, ada program konyol. Iya, program konyol. Itu dihapus, dipangkas. Banyak yang konyol ternyata. Masing-masing kementerian pun mulai ancang-ancang memangkas pos-pos yang dianggap tidak produktif. Sejauh ini, Kementerian Pekerjaan Umum mengaku diminta memangkas anggaran hingga 81 triliun rupiah.
hingga anggaran untuk acara-acara seremonial di bawah Kementerian Dalam Negeri yang nilainya triliunan juga tidak luput dari pemangkasan. Kalau surat terakhir yang kita terima dari Ibu Menteri Keuangan minta efisiensi 81 triliun, tapi kan secara bertahap kita akan review mana yang kira-kira harus kita ajukan ulang, kita akan ajukan ulang. Seperti halnya di KN kan yang paling penting adalah bagaimana PU bisa mendukung suasana pangan, itu yang utama dulu. Irigasi, jalan daerah gitu-gitu kan, itu kan satu paket tuh. Khusus Kemendagri, efisiensinya adalah 2,7 triliun lebih kurang 57,46%. Item yang diefisiensikan, yaitu mulai alat tulis kantor, sudah disebutkan persentasenya 90%, seremonial 56%, ramper seminar 45%, kajian dan analisis 51,5%. Jadi memang harus dipangkas tuh misalnya ke hal-hal yang tidak produktif, bisa seminar, uang jalan apa dan sebagainya, tidak lagi hal-hal teknis apa dan sebagainya lah. Karena kebocoran anggaran itu kan dari hal yang begitu. Sejumlah pihak menilai kebijakan ini masih belum menyentuh sektor-sektor yang selama ini menimbulkan banyak pemborosan, misalnya pengadaan mobil dinas. Iya, sebenarnya yang namanya efisiensi ini memang sudah lama didorong ya, dan penting sekali. Tapi kan kita pengennya efisiensi bukan hanya kegiatan seremonial, perjalanan dinas, tapi juga misalnya belanja-belanja terkait pengadaan mobil dinas di kementerian lembaga itu pangkas semua. Dan catatan lainnya adalah soal penambahan anggaran misalnya untuk makan bergizi gratis dari hasil realokasi efisiensi ini juga harus dimonitor karena anggarannya makin besar. Pangkas anggaran bukan kebijakan baru. Tahun 2015, Presiden Joko Widodo pernah menerapkan, namun hanya bertahan 3 bulan karena impaknya terhadap daerah cukup besar. Dipangkasnya anggaran perjalanan dinas berdampak pada lesunya pariwisata dan UMKM. Akibatnya, pendapatan asli daerah turun. Efisiensi anggaran sangat penting, namun perlu pertimbangan lebih matang agar tidak menimbulkan masalah baru di masa mendatang, serta dapat menjadi acuan baku sehingga upaya berhemat ini tidak berhenti di tengah jalan. Prabowo pangkas anggaran 306 triliun rupiah. Demi apa, kita bahas bersama Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri. Selamat malam Pak Bima. Malam. Terima kasih telah bergabung di Business Talk. Dan di sebelah saya ada Pak Fauzi Amro, Wakil Ketua Komisi 11 DPR Fraksi Nasdem. Selamat malam Pak Fauzi. Terima kasih sudah hadir. Saya juga menyapa Pak Muhammad Faisal, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic Score Indonesia. Selamat malam Pak Faisal. Selamat malam. Dan tentu saja senior saya, sebelah saya Mas Samsul Asar, wartawan Senior Konta. Selamat malam Mas. Selamat malam. Saya langsung ke Pak Wamen dulu, merespon arahan Presiden. Mendagri bilang memangkas 2,57 triliun atau 57% dari total pagu anggaran tahun 2025 dan berakar bersama kemarin di DPR ya, Komisi 2. Pemotongan itu di pos mana saja? Itu kan semua ada panduannya, ada guideline-nya, Ya. itu presentasinya begitu ya. Ada perjalanan dinas gitu ya, kemudian ada untuk makan minum, kegiatan seremoni gitu, itu ada. Dan yang paling penting adalah kita pastikan yang memang pelayanan dasar yang wajib dilakukan, dianggarkan, itu tidak disentuh. Seperti misalnya di Dukcapil. Nah itu kan ada keperluan untuk percetakan belangko untuk KTP. Kalau enggak ya susah, warga nggak bisa ngurus KTP. Nah itu salah satu contoh begitu ya. Nah, tetapi ini kan semua masih dalam proses konsultasi ya, proses ya. Artinya angka 57% efisiensi itu kita sampaikan, nanti tentu kalau ada catatan-catatan terbuka untuk kemudian dikoreksi. Jadi masih memungkinkan akan ada revisi-revisi tertentu nanti? Ya kita telusuri lagi di dalamnya seperti apa. Karena gini, jangan-jangan memang ada yang harusnya diefisiensi tapi tidak. Tetapi ada yang harusnya tidak, ya, tapi diefisiensikan gitu ya. Seperti yang Anda sebutkan tadi bahwa memang anggaran perjalanan dinas salah satu yang memang dipangkas cukup besar. Presiden Prabowo Subianto bilang 50% begitu. Ya. Nah saya mau tanya ke Pak Bima, kan mantan wali kota ya. Dulu itu yang akrab lah namanya agenda perjalanan dinas. Nah sejauh ini dengan adanya pembatasan anggaran di kegiatan-kegiatan itu, apakah nantinya akan berdampak pada kinerja kepala daerah dan jajarannya? Biasanya kan ngumpulnya di hotel mewah gitu. Ya memang penyisiran ini harus dilakukan dengan hati-hati sekali.
ya kita pastikan dulu urusan wajib, urusan pilihan gitu, itu terpenuhi misalnya, kemudian visi misi kepala daerahnya, kemudian terkait dengan supporting untuk program nasional seperti apa, nah baru kita lihat gitu. Dan harus diakui memang teman-teman itu juga banyak juga yang nakal, artinya nakalnya kayak apa tuh ya contohnya? nakalnya misalnya ada anggaran yang disembunyikan di pos-pos tertentu, ya di biaya operasional, perjalanan dinas, makan minum gitu ya, yang harusnya bisa jauh lebih dihemat begitu. Nah tetapi ada juga yang memang dibutuhkan, ya seperti misalnya begini, kementerian itu kan banyak sekali kegiatan-kegiatannya. Ada kegiatan pemeringkatan, ranking, tes ini, lomba ini dan sebagainya begitu. Itu kan harus diikuti dan kita harus anggarkan untuk mengikuti itu. Kalau enggak kemudian scoring kita akan jelek, scoring kepala daerah ini begitu ya. Nah ini juga harus dipikirkan ya. Kalau sebatas studi banding biasa yang enggak jelas outputnya itu bisa dengan mudah dicoret begitu. Tapi saya ingin sampaikan begini. Di Kemendagri itu ada Pusdatin dan di situ ada sistem namanya SIPD di mana kita memonitor secara real time alokasi dari APBD baik provinsi, kota maupun kabupaten. Nah itu kelihatan di situ. Misal begini, kegiatannya adalah pemberantasan stunting. Tapi kalau di situ ternyata 60%-nya untuk kunjungan kerja, untuk perjalanan dinas kan nggak benar. Nah itu bisa dikoreksi. Oke, akan dikoreksi kalau ada itu yang progres, itu proses yang terus kita lakukan. Dan apalagi dalam konteks efisiensi dan penghematan ini, nah ini kita lebih fokus lagi untuk membedah lewat SIPD ini. Oke, nanti saya ke Pak Bima lagi, saya ke Pak Faisal. Pak Faisal, utak-atik anggaran, bukti kuat ruang fiskal memang sangat sempit. Pertama mungkin saya perlu mention dulu, kita agak step back dulu ya. Kenapa? Efisiensi anggaran pada dasarnya itu ada yang memang kita butuhkan ya ketika memang dalam kondisi belanja itu banyak hal yang tidak efisien. Nah tapi kalau kita sebelum pemerintahan ini berjalan selama 3 bulan, nah ini sebetulnya di awal-awal ada sudah indikasi bahwa ketidakcukupan anggaran ketika pada saat awal pembentukan kabinet memang sudah bengkak sejak awal. Bengkak sekali. Bengkak karena? Bengkak karena jumlahnya bertambah 48 kementerian lembaga, itu kan sudah pasti ada konsekuensinya. Itu sudah akan bisa diprediksi kemudian. Oke, tapi itulah sudah terjadi. Sekarang kita melihat ke depan ya. Nah, kalau memang sudah kejadian seperti itu, prioritas itu cukup make sense untuk kemudian diberi dibiayai lebih gitu ya. Tapi harus lihat dari sisi satu efektif dan juga harus efisien karena ini kan at the cost of kementerian lembaga yang lain yang harus efisien. Nah yang saya maksud misalkan contohnya adalah dalam hal desain kebijakan makan bergizi gratis gitu ya. Nah kita tahu itu program pemerintah. Nah tapi harus diusahakan karena ini dalam kondisi fiskal yang terbatas harus betul-betul desainnya itu efisien. Yang saya maksudkan tuh misalnya kalau memang ingin supaya dengan anggaran yang ada bisa menciptakan efek yang lebih besar, efektivitas yang lebih besar, berarti desain yang kira-kira tidak efisien itu harus dikoreksi. Misalnya adalah kalau misalkan untuk menyediakan makan bergizi gratis harus bangun infrastruktur baru atau sarana baru seperti dapur-dapur umum yang harus dibangun gitu ya. Nah ini kan justru sebetulnya memakan anggaran. Padahal ada alternatif misalnya memanfaatkan dapur yang sudah ada. Untuk kemudian jadi anggarannya diefisienkan, yang dialokasikan itu lebih efektif untuk meningkatkan gizinya atau meningkatkan coveragenya gitu ya, daripada membangun sarana baru yang sebetulnya itu tidak harus dibangun gitu. Dengan memanfaatkan yang sudah ada, di sisi yang lain juga menciptakan multiplier effect yang diharapkan itu bisa mendorong ekonomi. Gitu. Pak Bima, kalau ada pengurangan terkait dengan anggaran ke daerah, apakah berpengaruh juga nanti ujung-ujungnya untuk program MBG? Arahan terakhir dari Presiden itu jelas bahwa APBD itu tidak perlu dialokasikan untuk makan bergizi gratis. Karena pemerintah daerah itu diminta untuk lebih fokus kepada upaya untuk membangun fasilitasi sistem ya, supply dari produsen lokal, UMKM gitu. Dan kalaupun ada dari APBD, Presiden meminta untuk diarahkan ke sarpras dari sekolah. Untuk toiletnya, untuk bangunannya, dan lain-lain. Penunjang lah ya. Ya, untuk dapurnya kan dari BGN misalnya ya, dengan mitranya. Dan ya kata Presiden itu, ya buat apa
dapurnya bagus, ada makan gratis di situ, tetapi surplusnya tidak layak, toiletnya jelek. Ya lebih baik pemerintah daerah fokus ke sana. Jadi tidak ada mandatory ya spending dari daerah APBD untuk program MBG ini. Oke, nanti kita lanjutkan lagi. Dan saudara, 306 triliun rupiah yang harus dihemat sampai sekarang belum ada pernyataan resmi yang mendetail akan dialokasikan untuk apa saja. Saudara, jangan kemana-mana, kita lanjutkan diskusi usai jeda. Presiden Prabowo pangkas anggaran besar-besaran, mulai dari belanja alat tulis kantor hingga perjalanan dinas. Perjalanan dinas dikurangi, bisa menghemat 20 triliun lebih. Berapa puluh ribu gedung sekolah bisa kita perbaiki. Saya sangat serius dalam hal ini. Presiden ingin anggaran lebih fokus pada belanja produktif. Realokasi efisiensi ini untuk dilakukan belanja-belanja yang lebih produktif. Untuk apa pemangkasan anggaran ini? Selengkapnya di Business Talk, Selasa 4 Februari, pukul 10 malam di Kompas TV. Presiden Prabowo pangkas anggaran besar-besaran, mulai dari belanja alat tulis kantor hingga perjalanan dinas. Perjalanan dinas dikurangi, bisa menghemat 20 triliun lebih. Berapa puluh ribu gedung sekolah bisa kita perbaiki. Saya sangat serius dalam hal ini. Presiden ingin anggaran lebih fokus pada belanja produktif. Realokasi efisiensi ini untuk dilakukan belanja-belanja yang lebih produktif. Untuk apa pemangkasan anggaran ini? Selengkapnya di Business Talk, Selasa 4 Februari, pukul 10 malam di Kompas TV. Presiden Prabowo pangkas anggaran besar-besaran, mulai dari belanja alat tulis kantor hingga perjalanan dinas. Perjalanan dinas dikurangi, bisa menghemat 20 triliun lebih. Berapa puluh ribu gedung sekolah bisa kita perbaiki. Saya sangat serius dalam hal ini. Presiden ingin anggaran lebih fokus pada belanja produktif. Realokasi efisiensi ini untuk dilakukan belanja-belanja yang lebih produktif. Untuk apa pemangkasan anggaran ini? Selengkapnya di Business Talk, Selasa 4 Februari, pukul 10 malam di Kompas TV. Presiden Prabowo pangkas anggaran besar-besaran, mulai dari belanja alat tulis kantor hingga perjalanan dinas. Perjalanan dinas dikurangi, bisa menghemat 20 triliun lebih. Berapa puluh ribu gedung sekolah bisa kita perbaiki. Saya sangat serius dalam hal ini. Presiden ingin anggaran lebih fokus pada belanja produktif. Realokasi efisiensi ini untuk dilakukan belanja-belanja yang lebih produktif. Untuk apa pemangkasan anggaran ini? Selengkapnya di Business Talk, Selasa 4 Februari, pukul 10 malam di Kompas TV. Presiden Prabowo pangkas anggaran besar-besaran, mulai dari belanja alat tulis kantor hingga perjalanan dinas. Perjalanan dinas dikurangi, bisa menghemat 20 triliun lebih. Berapa puluh ribu gedung sekolah bisa kita perbaiki. Saya sangat serius dalam hal ini. Presiden ingin anggaran lebih fokus pada belanja produktif. Realokasi efisiensi ini untuk dilakukan belanja-belanja yang lebih produktif. Untuk apa pemangkasan anggaran ini? Selengkapnya di Business Talk, Selasa 4 Februari, pukul 10 malam di Kompas TV. Presiden Prabowo pangkas anggaran besar-besaran, mulai dari belanja alat tulis kantor hingga perjalanan dinas. Perjalanan dinas dikurangi, bisa menghemat 20 triliun lebih. Berapa puluh ribu gedung sekolah bisa kita perbaiki. Saya sangat serius dalam hal ini. Presiden ingin anggaran lebih fokus pada belanja produktif. Realokasi efisiensi ini untuk dilakukan belanja-belanja yang lebih produktif. Untuk apa pemangkasan anggaran ini? Selengkapnya di Business Talk, Selasa 4 Februari, pukul 10 malam di Kompas TV. Presiden Prabowo pangkas anggaran besar-besaran, mulai dari belanja alat tulis kantor hingga perjalanan dinas. Perjalanan dinas dikurangi, bisa menghemat 20 triliun lebih. Berapa puluh ribu gedung sekolah bisa kita perbaiki. Saya sangat serius dalam hal ini. Presiden ingin anggaran lebih fokus pada belanja produktif. Realokasi efisiensi ini untuk dilakukan belanja-belanja yang lebih produktif. Untuk apa pemangkasan anggaran ini? Selengkapnya di Business Talk, Selasa 4 Februari, pukul 10 malam di Kompas TV. Presiden Prabowo pangkas anggaran besar-besaran, mulai dari belanja alat tulis kantor hingga perjalanan dinas. Perjalanan dinas dikurangi, bisa menghemat 20 triliun lebih. Berapa puluh ribu gedung sekolah bisa kita perbaiki. Saya sangat serius dalam hal ini. Presiden ingin anggaran lebih fokus pada belanja produktif. Realokasi efisiensi ini untuk dilakukan belanja-belanja yang lebih produktif. Untuk apa pemangkasan anggaran ini? Selengkapnya di Business Talk, Selasa 4 Februari, pukul 10 malam di Kompas TV.
Presiden Prabowo pangkas anggaran besar-besaran, mulai dari belanja alat tulis kantor hingga perjalanan dinas. Perjalanan dinas dikurangi, bisa menghemat 20 triliun lebih. Berapa puluh ribu gedung sekolah bisa kita perbaiki. Saya sangat serius dalam hal ini. Presiden ingin anggaran lebih fokus pada belanja produktif. Realokasi efisiensi ini untuk dilakukan belanja-belanja yang lebih produktif. Untuk apa pemangkasan anggaran ini? Selengkapnya di Business Talk, Selasa 4 Februari, pukul 10 malam di Kompas TV. Presiden Prabowo pangkas anggaran besar-besaran. Kita lanjutkan diskusi kita, saya langsung ke Pak Fauzi. Pak Fauzi, jumlah penghematan anggaran itu cukup besar, mencapai 306 triliun. Sebagai mitra dari Kemenkeu, apakah Komisi 11 sudah mendapat rincian yang detail tentang akan kemana anggaran ini dialokasikan? Ya, dengan Kementerian Keuangan, Komisi 11 itu sebagai mitra strategis. Jadi dalam pembahasan tentang penghematan anggaran, kami pernah memanggil sekali Kementerian Keuangan untuk menanya tentang apa guna penghematan ini. Nah, akhirnya keluarlah namanya Impres nomor 1 tahun 2025 tentang pelaksanaan belanja APBN di tahun 2025 dan APBD tahun 2025. Nah, memang sangat menarik ya, sumber 306,69 triliun itu sumber dari mana? Sebenarnya sederhana melihatnya. Pertama, kita melihat itu belanja pusat. Belanja pusat dalam struktur APBN itu berjumlah 2.769 triliun. Itu dipotong kurang lebih 256 triliun. Sementara transfer ke daerah yang dibicarakan Pak Bima tadi itu kurang lebih hampir 50 triliun. Dari total anggaran kurang lebih 919 triliun. Jadi penghematan 306 triliun dalam struktur APBN yang hari ini, kegunaannya salah satunya adalah dalam Impres sudah jelaskan bahwa itu satu digunakan untuk menambah anggaran makan bergizi gratis. Oke, sudah dipastikan, sudah dipastikan untuk MBG. itu. Apakah berapa besar dari untuk MBG? Nah, kalau 300T kan kita belum tahu persis rinciannya seperti apa, kan belum ada instruksi lebih lanjut. Dan Kementerian Keuangan sebagai bendahara umum negara dengan Undang-Undang Nomor 17 belum menyampaikan kepada kita 306 triliun ini digunakan untuk apa. Tapi kalau melihat dari pembicaraan Presiden itu akan digunakan untuk satu MBG, kedua untuk ketahanan pangan, ketiga untuk ketahanan energi atau swasembada energi, swasembada pangan, keempat mungkin untuk membangun apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo tadi, membangun sekolah. Lihat gini, tugas DPR itu kan mengesahkan pagu indikatif. Ya. Itu sesuai, dan kita tidak masuk pada wilayah satuan 3, itu di dalam undang-undang. Yang masuk ke wilayah satuan 3 itu adalah pemerintah. Misalnya kita bicara dengan Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan kita setujui anggaran Kementerian Keuangan 54 triliun. Dirjen Perimbangan sekian, Dirjen Pendapatan sekian, itu sudah ada. Nah, batas itu. Tapi kan kita tidak tahu persis untuk dukungan manajemen seperti apa. Oh, ternyata dukungan manajemennya banyak. Di sana ada perjalanan dinas, di sana ada rapat, di sana ada seminar, di sana ada atika dan seterusnya tadi. Nah, kita berharap tadi dengan anggaran pemotongan anggaran 360 triliun itu bisa digunakan dalam rangka untuk membantu visi misi Pak Presiden Prabowo. Itu harapan kita. Baik, saya ke Pak Faisal. Cukup besar jumlah anggaran yang ingin dicapai 306 triliun. Otak-atik anggaran lagi dan lagi kita lakukan. Apakah ini bentuk tidak konsisten atau mungkin kenapa nggak dipikirkan dari awal? Kalau sudah punya program yang besar, harusnya kan alokasi itu harus tepat, rigid begitu. Kenapa kita selalu bolak-balik melakukan revisi dan revisi? Pengamatan Anda? Ya, pertama karena memang kebutuhan belanjanya memang jadi lebih besar. Satu tadi karena pembekakan daripada jumlah kementerian lembaga. Yang kedua juga ada program-program prioritas baru yang tidak sepenuhnya sebetulnya diakomodasi pada saat tadi perumusan APBN 2025. Nah, jadi ini sebetulnya memang masih belum full kan didesain oleh pemerintahan yang baru. Nah, oleh karena itu perlu ada satu pilihannya efisiensi anggaran, yang kedua realokasi anggaran. Nah, cuma dalam kondisi seperti itu tentunya harus ada aspek fairness-nya ya. Aspek fairness-nya dalam artian satu, ketika di bagian yang di-cut, nah ini apakah sudah cukup sesuai dari sisi komposisi kementerian lembaga yang harus mengalami pemangkasan. Kalau kita lihat tadi kan soalnya ada kementerian lembaga yang sampai dipangkas 75%, 73% PU misalnya gitu ya. Tapi ada yang
tidak dipangkas sama sekali. Nah, itu logik di belakang itu apa gitu? Apakah itu mencerminkan betul-betul mencerminkan prioritas ataukah ada yang lain gitu ya? Nah, jadi harus dijawab dengan mempertimbangkan prinsip fairness tadi. Yang kedua, prinsip fairness-nya juga dalam hal itu tadi alokasi daripada untuk anggaran-anggaran yang untuk prioritas ya. Nah, jadi seberapa besar sebetulnya yang dialokasi untuk program prioritas itu juga harus dilihat pada tahun pertama. Kalau memang dari awal memang bukan full didesain oleh pemerintahan yang baru, berarti juga harus realistis gitu. Jadi jangan terlalu juga ambisius sehingga terlalu banyak trade off-nya terhadap kementerian yang dipangkas. Pak Fauzi, soal prinsip keadilan yang disinggung oleh Pak Faisal, ada 10 kementerian lembaga yang mengalami pengurangan anggaran. 3 yang paling besar yang tadi sudah disebutkan ada Otorita IKN, Kementerian PU hingga Kemenpora. Anda melihat ini bagaimana dari pemerintah melihat prioritas program? Sudah tepat? Saya melihat gini, bukan melihat pada kementerian dan lembaga seperti itu, tapi kepada efektivitas belanja itu sendiri. Nah, saya pengen mengatakan bahwa dalam surat kementerian kan jelas tuh, yang dipotong itu di seluruh kementerian lembaga itu pertama perjalanan dinas, yang kedua ATK, yang ketiga seminar, yang keempat sewa kendaraan, sewa gedung seperti itu, dan beberapa honorium. Kurang lebih ada 16 itu. Pertama, saya sekali menyampaikan apresiasi kepada Pak Presiden Prabowo yang berani melakukan di awal tahun, berani melakukan efisiensi anggaran. Karena melihat anggaran ini jangan sampai terjadi tidak efektif dan tidak efisiennya dan tidak bermanfaat bagi kesejahteraan umum. Maaf kalau saya potong sedikit. Anggaran termasuk yang 16 poin tadi diakuin bahwa baguslah dipangkas karena dianggap tidak langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Tapi ketika pemerintah menyodorkan anggaran nih ke Komisi 11, saat itu kenapa nggak dikoreksi gitu loh Pak? Gini, saya tekankan dari awal bahwa tugas Komisi 11 itu hanya bicara dengan pagu indikatif. Kita tidak tahu di dalam pagu indikatif itu ada dukungan manajemen. Nah, dukungan manajemen itu nggak bisa kita otak-atik gitu loh. Itu persoalan, dan kita diatur oleh undang-undang bahwa DPR RI tidak boleh membahas satuan 3. Nah, yang dibahas apa? Pagu indikatif. Nah, dalam pagu indikatif itu, rasa keadilan itu menurut saya bukan berapa banyak dipotong pada kementerian, tapi ada 16 item itu. Kecuali memang terakhir saya sampaikan bahwa belanja infrastruktur itu dipotong 34% dari total anggaran yang kurang lebih hampir 180 bahkan mendekati 200 triliun itu. Nah, oleh sebab itu kami berharap pemotongan efisiensi, bukan pemotongan, efisiensi anggaran ini akan digunakan lagi untuk untuknya itu nanti belum dibahas oleh DPR maupun pemerintah. Pasti akan ada bicarakan antara DPR dan pemerintah sesuai dengan Impres nomor 1 tahun 2020. Saya ke Pak Bima. Jumlah kepala daerah kita itu kan ada sekitar 545 di seluruh Indonesia, Pak Bima. Jadi gimana nanti Kemendagri memantau penghematan anggaran khususnya di daerah-daerah? Kan begini, nanti segera setelah para kepala daerah itu dilantik, mereka kan harus sinkronisasi antara APBD yang tengah berjalan oleh pejabat sebelumnya dengan visi misi mereka. Nah, itu dirumuskanlah RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selama 5 tahun begitu. Nah, RPJMD inilah menjadi dasar untuk dilakukan perubahan APBD yang biasanya agak di akhir tahun, ini agak ditarik lebih cepat kira-kira begitu, supaya lebih bisa menyesuaikan di situ. Nah, di Magelang nanti setelah dilantik, mereka akan mendapatkan briefing dari para menteri terkait supaya nyambung mana yang harus tetap dijaga, dialokasikan, dan mana kemudian ruang fiskal di daerah untuk visi misi para kepala daerah tadi. Itu satu. Dan yang kedua, semua kan tetap ada proses evaluasi. Kota dan kabupaten dilakukan evaluasi oleh provinsi. Kemendagri juga mengevaluasi provinsi. Tapi secara keseluruhan melalui SIPD kami pantau secara real time semua. Dan itu kita bisa koreksi. Kalau ada kota kabupaten silakan provinsi mengevaluasi. Jadi 2 instrumen itu yang
apa yang menjadikan landasan bagi kepala daerah untuk bisa menyesuaikan. Oke, ngomong-ngomong soal anggaran retreat kepala daerah, ini akan tetap dilaksanakan atau bagaimana terkait dengan penghematan ini? Lalu kemudian dananya itu biasanya selama ini dari mana sih? Dari Kemendagri atau dari pusat ya? Rutin. Jadi setiap kepala daerah terpilih pasti ada pembekalan. Oh gitu. Outputnya apa sih? Sebentar. Waktu dulu saya jadi wali kota itu ikut Kemendagri, ikut Lemhanas, penting. Karena nggak semua latar belakangnya politik. Ada yang latar belakangnya pengusaha, kiai misalnya ya. Tupoksi kepala daerah itu harus paham. Nah biasanya dulu itu agak panjang. Dari Kemendagri bisa 2 minggu, dari Lemhanas bisa 1 bulan. Nah sekarang kita padatin semua menjadi 7 hari. Dengan alokasi yang tentu lebih hemat, kira-kira begitu. Tapi itu mandatori, itu penting sekali. Oke, saya ke Mas Samsul. Mas Samsul, ada sejumlah program prioritas Presiden Prabowo, MBG, renovasi sekolah, pemeriksaan kesehatan gratis, hingga ketahanan pangan, begitu. Dari total penghematan 306 triliun tadi, cukup nggak membiayai program itu? Kalau hitungan cukup tadi Pak Fauzi sudah menentukan kira-kira digunakan untuk apa. Tapi poin kami adalah bagaimana anggaran yang berkurang itu tidak mengurangi efektivitas untuk menggerakkan ekonomi. Seperti kita tahu Pak Bima dan Pak Fauzi, seharusnya dalam kondisi ekonomi Indonesia yang sedang lesu-lesunya ini, pemerintah itu gelontorin duit. Bukan efisiensi seperti ini. Meningkatkan konsumsi harusnya ya. Ini dibaca oleh pelaku usaha Pak sebagai panduan. Bapak bilang penghematan rapat atau seminar itu artinya hotel, restoran, semuanya langsung ngerem, balik kanan. Infrastruktur dipotong artinya belanja-belanja infrastruktur, penyelenggara perusahaan-perusahaan penyedia layanan infrastruktur itu akan mengerem. Apalagi tadi ada ATK. ATK itu sekitar 44 triliun, dipotong 90%, artinya hampir habis. Padahal omset ATK di Indonesia mungkin sekitar di bawah 100 triliun, Mbak. Itu artinya apa? Mereka akan habis-habisan. Yang puasa, benar-benar puasa adalah mereka, karena nggak akan dapat anggaran itu. Meskipun anggaran APBN ini tidak hanya sebagian kecil dari perputaran roda ekonomi Indonesia. Tapi panduan-panduan ini sebaiknya kalau memang sebagai untuk stimulus janji politik untuk ini. Tahun-tahun ini mungkin ya mengalah dulu untuk memenuhi janji-janji politik baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tapi ada baiknya Pak, kalau perencanaan yang bagus itu tidak akan dipotong-potong di tengah jalan seperti ini. Kalau perencanaan sudah bagus, dari mungkin Pak Fauzi tadi bilang sampai ke Satuan 3, tidak perlu sampai Satuan 3, tapi perencanaan yang bagus itu tidak akan seperti gampang terlalu mendadak lah. Ya, terlalu mendadak, mengagetkan. Begitu. Baik, saudara, hemat anggaran ala pemerintahan Prabowo dinilai percuma jika pengawasannya tidak ketat. Di sisi lain, jumlah kementerian yang bertambah banyak kembali jadi sorotan karena justru dinilai sebagai pemborosan. Business Talk segera kembali. Presiden Prabowo pangkas anggaran besar-besaran, mulai dari belanja alat tulis kantor hingga perjalanan dinas. Perjalanan dinas dikurangi, bisa menghemat 20 triliun lebih. Berapa puluh ribu gedung sekolah bisa kita perbaiki. Saya sangat serius dalam hal ini. Presiden ingin anggaran lebih fokus pada belanja produktif. Realokasi efisiensi ini untuk dilakukan belanja-belanja yang lebih produktif. Untuk apa pemangkasan anggaran ini? Selengkapnya di Business Talk, Selasa 4 Februari, pukul 10 malam di Kompas TV. Presiden Prabowo pangkas anggaran besar-besaran, mulai dari belanja alat tulis kantor hingga perjalanan dinas. Perjalanan dinas dikurangi, bisa menghemat 20 triliun lebih. Berapa puluh ribu gedung sekolah bisa kita perbaiki. Saya sangat serius dalam hal ini. Presiden ingin anggaran lebih fokus pada belanja produktif. Realokasi efisiensi ini untuk dilakukan belanja-belanja yang lebih produktif. Untuk apa pemangkasan anggaran ini? Selengkapnya di Business Talk, Selasa 4 Februari, pukul 10 malam di Kompas TV. Presiden Prabowo pangkas anggaran besar-besaran, mulai dari belanja alat tulis kantor hingga perjalanan dinas. Perjalanan dinas dikurangi, bisa menghemat 20 triliun lebih. Berapa puluh ribu gedung sekolah bisa kita perbaiki. Saya sangat serius dalam hal ini. Presiden ingin anggaran lebih fokus pada belanja produktif. Realokasi efisiensi ini untuk dilakukan belanja-belanja yang lebih produktif. Untuk apa pemangkasan anggaran ini? Selengkapnya di Business Talk, Selasa 4 Februari, pukul 10 malam di Kompas TV.
Presiden Prabowo pangkas anggaran besar-besaran, mulai dari belanja alat tulis kantor hingga perjalanan dinas. Perjalanan dinas dikurangi, bisa menghemat 20 triliun lebih. Berapa puluh ribu gedung sekolah bisa kita perbaiki. Saya sangat serius dalam hal ini. Presiden ingin anggaran lebih fokus pada belanja produktif. Realokasi efisiensi ini untuk dilakukan belanja-belanja yang lebih produktif. Untuk apa pemangkasan anggaran ini? Selengkapnya di Business Talk, Selasa 4 Februari pukul 10 malam di Kompas TV. Presiden Prabowo pangkas anggaran besar-besaran, mulai dari belanja alat tulis kantor hingga perjalanan dinas. Perjalanan dinas dikurangi, bisa menghemat 20 triliun lebih. Berapa puluh ribu gedung sekolah bisa kita perbaiki. Saya sangat serius dalam hal ini. Presiden ingin anggaran lebih fokus pada belanja produktif. Realokasi efisiensi ini untuk dilakukan belanja-belanja yang lebih produktif. Untuk apa pemangkasan anggaran ini? Selengkapnya di Business Talk, Selasa 4 Februari pukul 10 malam di Kompas TV. Presiden Prabowo pangkas anggaran besar-besaran, mulai dari belanja alat tulis kantor hingga perjalanan dinas. Perjalanan dinas dikurangi, bisa menghemat 20 triliun lebih. Berapa puluh ribu gedung sekolah bisa kita perbaiki. Saya sangat serius dalam hal ini. Presiden ingin anggaran lebih fokus pada belanja produktif. Realokasi efisiensi ini untuk dilakukan belanja-belanja yang lebih produktif. Untuk apa pemangkasan anggaran ini? Selengkapnya di Business Talk, Selasa 4 Februari pukul 10 malam di Kompas TV. Presiden Prabowo pangkas anggaran besar-besaran, mulai dari belanja alat tulis kantor hingga perjalanan dinas. Perjalanan dinas dikurangi, bisa menghemat 20 triliun lebih. Berapa puluh ribu gedung sekolah bisa kita perbaiki. Saya sangat serius dalam hal ini. Presiden ingin anggaran lebih fokus pada belanja produktif. Realokasi efisiensi ini untuk dilakukan belanja-belanja yang lebih produktif. Untuk apa pemangkasan anggaran ini? Selengkapnya di Business Talk, Selasa 4 Februari pukul 10 malam di Kompas TV. Presiden Prabowo pangkas anggaran besar-besaran, mulai dari belanja alat tulis kantor hingga perjalanan dinas. Perjalanan dinas dikurangi, bisa menghemat 20 triliun lebih. Berapa puluh ribu gedung sekolah bisa kita perbaiki. Saya sangat serius dalam hal ini. Presiden ingin anggaran lebih fokus pada belanja produktif. Realokasi efisiensi ini untuk dilakukan belanja-belanja yang lebih produktif. Untuk apa pemangkasan anggaran ini? Selengkapnya di Business Talk, Selasa 4 Februari pukul 10 malam di Kompas TV. Presiden Prabowo pangkas anggaran besar-besaran, mulai dari belanja alat tulis kantor hingga perjalanan dinas. Perjalanan dinas dikurangi, bisa menghemat 20 triliun lebih. Berapa puluh ribu gedung sekolah bisa kita perbaiki. Saya sangat serius dalam hal ini. Presiden ingin anggaran lebih fokus pada belanja produktif. Realokasi efisiensi. Saya kira ini adalah problem dari buruknya tata kelola pemerintahan. Dalam hal ini prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, kemudian perencanaan dan juga pengawasan itu tidak dijalankan atau bahkan tidak optimal gitu ya diterapkan oleh pemerintah. Pada akhirnya anggaran tidak hanya inefisien, bocor tapi juga dikorupsi. Apalagi kalau dalam catatan ICW sudah lebih dari sekitar 290 triliun gitu ya kerugian negara akibat korupsi selama periode pemerintahan sebelumnya. Nah ini yang kemudian kan juga membuat kita semakin khawatir. Karena apa? Anggaran yang besar itu punya resiko terjadinya penyelewengan yang besar juga seperti itu. Secara prinsip pemangkasan anggaran adalah hal yang baik. Apalagi jika memang tujuannya untuk memperbaiki struktur fiskal kita. Tetapi ini harus dilakukan dengan hati-hati. Pertama, kita tahu kabinet Pak Prabowo sangat besar sekali, bahkan lebih dari 100 kementerian dan lembaga. Ini belum termasuk wakil menteri, deputi, dan staf khusus ya. Artinya ada potensi inefisiensi di dalam birokrasi. Ini juga seharusnya dirasionalisasikan ulang, baik itu jumlah pejabat, termasuk juga budget-budget dari lembaga-lembaga yang menyerap anggaran besar. Apabila tujuan pemangkasan anggaran ini hanya untuk digeser semuanya ke program makan bergizi gratis, maka langkah ini cukup problematik. Kenapa? Karena program MBG saat ini itu ada potensi mistargeting. Saya ke Pak Faisal, dua pernyataan tadi sama-sama mengkhawatirkan soal besarnya anggaran tapi ujung-ujungnya tidak efisien karena banyaknya jumlah menteri dan jajaran tambahan. Gak cuma menteri, wakil menteri, staf khusus, staf ahli, utusan presiden begitu. Jadi apakah Anda melihat pemerintah serius mau berhemat atau sebaliknya? Ya, kalau masalah efisiensi itu tadi sudah disampaikan sebetulnya pada dasarnya itu memang
kita itu salah satu yang harus didorong ya, karena dengan keterbatasan yang ada. Nah tapi dia jadi bisa problematik ketika kita membandingkannya dengan apa yang permasalahan kita hadapkan sekarang, kemudian target daripada pemerintah yang sebetulnya relatif tinggi. Pertumbuhan ekonomi di target itu jauh lebih tinggi ya dalam 5 tahun ke depan. Nah tahun pertama ini adalah tahun yang menentukan. Jadi yang harus dilihat sebetulnya sekarang problemnya, ya ini kan hari-hari ini kita itu menerima beberapa banyak informasi kondisi ekonomi, mulai kemarin deflasi itu terjadi lagi, cukup tajam, itu di luar ramalan para ekonom. Nah ini dan masih Anda melihat indikasi itu penurunan daya beli? Daya beli terutama yang di kelas menengah. Jadi masalahnya sekarang alih-alih untuk mencapai target yang lebih tinggi, pemerintah fokus menyelesaikan permasalahan problem yang besar ini di kelas menengah. Itu jadi artinya harus ada langkah termasuk diantaranya lewat belanja pemerintah untuk menyembuhkan itu. Itu satu ya. Dan itu yang masih terjadi sampai saat sekarang. Apakah kemudian efisiensi yang cukup besar ini bisa menyelesaikan permasalahan itu? Itu baru menyelesaikan masalah ya. Nah belum lagi untuk mencapai target yang lebih tinggi yang sudah dipasang dari tahun pertama. Itu dia jadi masalahnya. Jadi efisiensi sih oke. Nah tapi kemudian sekali lagi, kalau kemudian tidak tepat kemudian alokasi daripada hasil penghematan tersebut, nah ini korbannya adalah target yang tidak tercapai, masalah masih akan terus berlanjut dari sisi ekonomi. Jadi melanjutkan tadi yang disampaikan Mas Samsul ya. Oke, ya. Itu intinya adalah sama-sama punya kesimpulan government spending masih sangat dibutuhkan oleh Indonesia. Belum bisa ke private sector begitu. Saya ke Pak Bima, kita tahu banyak sekali pejabat daerah yang terjerat korupsi begitu. Tapi sebelum diseret KPK dan Kejaksaan, apakah ada sanksi dari internal dulu yang bisa bikin jera pejabat nakal? Sudah ada aturannya bahwa ada mekanisme pemeriksaan oleh BPK, ya, ada audit internal dari inspektorat, gitu ya. Jadi kalau memang ternyata ada temuan dari BPK, maka aparat internal inilah, APIP inilah yang kemudian mengambil peran untuk melakukan investigasi penyelidikan di situ, gitu ya. Nah, baru kemudian apabila ada indikasi pidana itu kemudian dilimpahkan kepada APH. Sudah ada sebetulnya mekanisme seperti itu, gitu. Tapi kenapa sering ditemukan lagi dan lagi pejabat daerah itu suka korupsi? Ya, tentu itu banyak faktor ya. Ya banyak faktor. Ada kesempatan. Ya, ada kesempatan di situ, ada kelemahan celah, regulasi dan lain-lain. Tapi saya boleh komentari soal tadi ada buruknya perencanaan tadi. Oh, boleh. Jadi begini, inilah konsekuensi dari masa transisi. Ini kan setiap pemimpin terpilih itu pasti punya konsep, punya visi misi yang nggak bisa langsung berjalan. Nah, disinilah relevansi dari tim transisi misalnya. Tim transisi ini kan berkomunikasi dengan pejabat yang masih bertugas untuk memastikan mana yang bisa masuk duluan untuk dianggarkan di APBD yang tengah dirumuskan, kan begitu. Nah ini kita lihat sudah ada mekanisme seperti yang dicicil. Tapi kan nggak bisa semua. Nggak bisa semua misalnya. Contohnya makan bergizi kan kemarin tanda kutip ditalangi dulu oleh Bapak Prabowo untuk kemudian baru dialokasikan 71 triliun. Kan begitu ya. Nah ini hal yang normal saja. Jadi nggak bisa kita bilang kok mendadak. Ya nggak mendadak. Jadi visi misi beliau dari kampanye kan begini. Ya, fokus ke hilirisasi energi, kedaulatan pangan semuanya. Dan itu butuh uang. Dan nggak bisa semuanya digelontorkan sekarang. Ada yang kemarin sudah bisa direncanakan beberapa bagian. Tetapi ada yang kemudian bertahap di tahun berikutnya. Jadi harus paham bahwa inilah konsekuensi dari masa transisi yang insya Allah akan berjalan mulus kalau kita kawal sama-sama. Gitu. Oke, baik. Saya ke Pak Fauzi, sudah pangkas sana sini. Lalu apa pengawasan DPR nanti terhadap penggunaan anggaran oleh pemerintah? Apakah Nasdem berani kritis meski berada dalam koalisi pemerintah? Ya, kalau kita lihat bahwa Nasdem ini adalah koalisi strategis daripada pemerintah Prabowo walaupun tidak ada menteri di kabinet Prabowo. Itu konsekuensi. Mendukung pemerintah itu tidak mesti dapat menteri. Itu konsekuensi yang disampaikan oleh Pak Surya. Bisa. Pertama saya melihat bahwa konteks pengawasan itu kan sudah melekat dalam ND3 kita. Pertama, fungsi DPR itu adalah pembuat undang-undang, budgeting dan pengawasan. Khusus ke pengawasan kan semua komisi mulai dari komisi 1 sampai komisi 13 dan semua badan untuk melakukan pengawasan. Nah, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Bima Arya tadi bahwa dulu
di tahun 2024-2025 ketika kita banggar, itu visi misi Pak Prabowo juga sudah masuk. Salah satu Quick Win ya, Quick Win itu kurang lebih 4 program, kurang lebih hampir 119 triliun di sana itu. Mulai dari makan bergizi gratis 71 triliun, pembangunan sekolah kurang lebih 20 triliun, cek kesehatan gratis 3,2 triliun, termasuk ketahanan pangan di tingkat kabupaten kota 32 triliun. Nah, kami berharap visi misi Pak Prabowo itu akan maksimal dijalankan di tahun 2026 dengan tonggak estafetnya adalah melakukan efisiensi anggaran di awal tahun. Nah, dengan anggaran penghematan 306 triliun ini, kita berharap visi misi Pak Prabowo tentang makan gizi bergratis, makan bergizi gratis, swasembada pangan, swasembada energi, itu bisa terlaksana. Nah, konteks pengawasan dengan kita adalah kita bersama-sama untuk melakukan pengawasan. Kedua ada BPKP untuk melakukan audit dan BPKP dan BPK untuk melakukan audit bersama-sama. Jadi konteks pengawasannya sudah sangat jelas bahwa tidak ada lagi kebocoran dan tidak boleh lagi dikorupsi, khusus dana-dana yang bersangkutan dengan publik. Oke, saya ke Pak Faisal. Apa yang dilihat KOR yang perlu dilihat, diteliti, diawasi oleh Komisi 11 terkait dengan penggunaan anggaran? Karena dananya jumbo semua ini. Iya, karena begini, kalau dari sisi pelaku ekonomi, pelaku usaha dan juga masyarakat, ketika ada pemangkasan itu sebetulnya sudah banyak kegiatan-kegiatan yang punya efek terhadap masyarakat, terhadap ekonomi yang pasti akan dihentikan atau ditunda gitu ya. Jadi trade off-nya kalau itu kemudian dipakai untuk sebuah prioritas yang baru, memang perlu harus diperkuat dari sisi pengawasannya untuk memastikan bahwa itu betul-betul dia efektif dan juga efisien. Jadi kita punya pengalaman cukup banyak di masa-masa yang lalu di mana ada satu pos anggaran yang besar untuk program yang besar, ini seringkali governance-nya buruk sehingga ada penyalahgunaan. Ya sebut sajalah banyak, mulai dari dana desa sampai ke program PEN, bansos dan lain-lain. Nah, jadi berkaca dari pengalaman tersebut, ini sebetulnya menjadi justru satu tugas yang berat ya, tugas PR yang besar, mengawal 300 sekian triliun itu untuk betul-betul bisa bukan hanya efisien ya, tapi juga good governance dari yang saya sampaikan tadi gitu. Oke, baik. Saudara, memotong banyak anggaran berarti akan ada program dan proyek yang terhenti. Sehatkah penghematan anggaran untuk fiskal dan perekonomian kita? Business Talk segera kembali. Presiden Prabowo pangkas anggaran besar-besaran, mulai dari belanja alat tulis kantor hingga perjalanan dinas. Perjalanan dinas dikurangi, bisa menghemat 20 triliun lebih. Berapa puluh ribu gedung sekolah bisa kita perbaiki. Saya sangat serius dalam hal ini. Presiden ingin anggaran lebih fokus pada belanja produktif. Realokasi efisiensi ini untuk dilakukan belanja-belanja yang lebih produktif. Untuk apa pemangkasan anggaran ini? Selengkapnya di Business Talk, Selasa 4 Februari, pukul 10 malam di Kompas TV. Presiden Prabowo pangkas anggaran besar-besaran, mulai dari belanja alat tulis kantor hingga perjalanan dinas. Perjalanan dinas dikurangi, bisa menghemat 20 triliun lebih. Berapa puluh ribu gedung sekolah bisa kita perbaiki. Saya sangat serius dalam hal ini. Presiden ingin anggaran lebih fokus pada belanja produktif. Realokasi efisiensi ini untuk dilakukan belanja-belanja yang lebih produktif. Untuk apa pemangkasan anggaran ini? Selengkapnya di Business Talk, Selasa 4 Februari, pukul 10 malam di Kompas TV. Presiden Prabowo pangkas anggaran besar-besaran, mulai dari belanja alat tulis kantor hingga perjalanan dinas. Perjalanan dinas dikurangi, bisa menghemat 20 triliun lebih. Berapa puluh ribu gedung sekolah bisa kita perbaiki. Saya sangat serius dalam hal ini. Presiden ingin anggaran lebih fokus pada belanja produktif. Realokasi efisiensi ini untuk dilakukan belanja-belanja yang lebih produktif. Untuk apa pemangkasan anggaran ini? Selengkapnya di Business Talk, Selasa 4 Februari, pukul 10 malam di Kompas TV. Presiden Prabowo pangkas anggaran besar-besaran, mulai dari belanja alat tulis kantor hingga perjalanan dinas. Perjalanan dinas dikurangi, bisa menghemat 20 triliun lebih. Berapa puluh ribu gedung sekolah bisa kita perbaiki. Saya sangat serius dalam hal ini. Presiden ingin anggaran lebih fokus pada belanja produktif. Realokasi efisiensi ini untuk dilakukan belanja-belanja yang lebih produktif. Untuk apa pemangkasan anggaran ini? Selengkapnya di Business Talk, Selasa 4 Februari, pukul 10 malam di Kompas TV.
Presiden Prabowo pangkas anggaran besar-besaran, mulai dari belanja alat tulis kantor hingga perjalanan dinas. Perjalanan dinas dikurangi, bisa menghemat 20 triliun lebih. Berapa puluh ribu gedung sekolah bisa kita perbaiki. Saya sangat serius dalam hal ini. Presiden ingin anggaran lebih fokus pada belanja produktif. Realokasi efisiensi ini untuk dilakukan belanja-belanja yang lebih produktif. Untuk apa pemangkasan anggaran ini? Selengkapnya di Business Talk, Selasa 4 Februari pukul 10 malam di Kompas TV. Presiden Prabowo pangkas anggaran besar-besaran, mulai dari belanja alat tulis kantor hingga perjalanan dinas. Perjalanan dinas dikurangi, bisa menghemat 20 triliun lebih. Berapa puluh ribu gedung sekolah bisa kita perbaiki. Saya sangat serius dalam hal ini. Presiden ingin anggaran lebih fokus pada belanja produktif. Realokasi efisiensi ini untuk dilakukan belanja-belanja yang lebih produktif. Untuk apa pemangkasan anggaran ini? Selengkapnya di Business Talk, Selasa 4 Februari pukul 10 malam di Kompas TV. Presiden Prabowo pangkas anggaran besar-besaran, mulai dari belanja alat tulis kantor hingga perjalanan dinas. Perjalanan dinas dikurangi, bisa menghemat 20 triliun lebih. Berapa puluh ribu gedung sekolah bisa kita perbaiki. Saya sangat serius dalam hal ini. Presiden ingin anggaran lebih fokus pada belanja produktif. Realokasi efisiensi ini untuk dilakukan belanja-belanja yang lebih produktif. Untuk apa pemangkasan anggaran ini? Selengkapnya di Business Talk, Selasa 4 Februari pukul 10 malam di Kompas TV. Presiden Prabowo pangkas anggaran besar-besaran, mulai dari belanja alat tulis kantor hingga perjalanan dinas. Perjalanan dinas dikurangi, bisa menghemat 20 triliun lebih. Berapa puluh ribu gedung sekolah bisa kita perbaiki. Saya sangat serius dalam hal ini. Presiden ingin anggaran lebih fokus pada belanja produktif. Realokasi efisiensi ini untuk dilakukan belanja-belanja yang lebih produktif. Untuk apa pemangkasan anggaran ini? Selengkapnya di Business Talk, Selasa 4 Februari pukul 10 malam di Kompas TV. Presiden Prabowo pangkas anggaran besar-besaran, mulai dari belanja alat tulis kantor hingga perjalanan dinas. Langsung saja kita lanjutkan diskusi kita. Saya ke Pak Fauzi. Bagaimana koreksi pengawasan DPR ke depan agar anggaran yang diajukan tidak bolak-balik diubah atau dikoreksi di tengah jalan? Ya, pertama saya sekali lagi mengapresiasi di masa awal kepemerintahan Pak Prabowo ini untuk melakukan konsolidasi fiskal besar-besaran. Oke. Sekali lagi konsolidasi fiskal besar-besaran untuk kepentingan masyarakat dan untuk kepentingan rakyat. Nah, kami berharap konsolidasi fiskal ini dengan penghematan kurang lebih hampir 306 triliun ini bisa mengefektifkan program-program Pak Prabowo dan termasuk janji-janji Pak Prabowo. Dan kami selalu mengingatkan bahwa target pemerintah dengan 8% pertumbuhan itu memulai harus dari konsumsi. Nah, memulai dari konsumsi ini bagaimana perluasan lapangan pekerjaan dengan kondisi makan siang, makan bergizi gratis ini bisa memacu, adalah stimulus memacu daripada konsumsi dan daya beli di tengah-tengah masyarakat. Terus menggerakkan perekonomian dan menggerakkan uang di tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan. Kedua adalah bagaimana swasembada pangan bisa menyerap tenaga kerja yang begitu banyak. Ketiga, bagaimana swasembada energi, hilirisasi energi juga banyak menyerap tenaga kerja. Dengan penyerapan tenaga kerja yang banyak, itu akan menambah nilai konsumsi dan akan meningkatkan pertumbuhan di tengah-tengah masyarakat. Nah, oleh sebab itu, efisiensi anggaran ini untuk perencanaan yang lebih besar, efisiensi anggaran ini untuk memasukkan seluruh program yang berniat baik terhadap Pak Prabowo, sehingga asa cita yang diinginkan oleh Pak Prabowo dan Menteri Indonesia ini bisa tercapai dan target bisa maksimal. Oke, saya ke Pak Bima. Kalau nanti di tengah jalan nih, pemerintah daerah dan provinsi mengeluhkan dampak dari pemangkasan anggaran, apa mitigasi dari Kemendagri supaya jajaran Anda bisa efektif menjalankan program meski dananya ketat tipis? Gini, yang pertama langkah ini kan nggak semata dilihat hanya tentang kebijakan fiskal ya. Tapi ini adalah juga tentang revolusi mental ala Pak Prabowo, mindset untuk efisiensi. Karena harus diakui pemborosan itu masih terjadi di beberapa level di teman-teman. Jadi ini semacam shock terapi lah buat teman-teman semua, buat kita semua. Nah, yang kedua kan banyak ruang untuk konsultasi, mediasi begitu ya. Ada tahapan-tahapan evaluasi. Kita belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Langkah-langkah penghematan seperti apa di awal, ujungnya bagaimana, mana yang bisa jalan, mana yang harus dievaluasi. Kita pun akan mengarah ke sana nantinya. Kalau ternyata kemudian ini on the track, maka akan terus kita perkuat. Kalau ternyata kemudian, wah ternyata ini government spending yang berkurang ini
memukul ekonomi keras, pasti ada lesson learned juga di situ kan. Jadi yang penting saat ini kita sa'mina wa ata'na, kita amankan, kita jalankan apa yang menjadi arahan dari Bapak Presiden terkait dengan efisiensi ini. Oke, saya ke Pak Faisal, memotong banyak anggaran berarti akan ada program dan proyek yang terhenti begitu. Sehat nggak sih penghematan anggaran untuk fiskal dan perekonomian kita secara keseluruhan, nggak cuma daerah? Ya, jadi tadi menyambung untuk keperluan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan juga terutama konsumsi. Jadi saya harap itu betul-betul nanti dalam desain alokasinya mengarah ke arah sana, gitu ya. Termasuk kalau ingin diprioritaskan pada program prioritas MBG, desain itu menjadi penting karena itu yang menentukan seberapa besar nanti dia ngangkat ekonomi, ngangkat dari sisi konsumsinya. Karena kalau lihat yang sudah dipangkas saja, nah ini salah satu justru yang pemangkasannya tinggi itu justru adalah Kementerian UMKM dan Koperasi yang punya efek besar bagi konsumsi kalangan tengah bawah gitu. Nah, jadi kalau itu sudah dipangkas, berarti nanti yang 306 triliun itu harus dikembalikan lagi untuk yang konsumsi yang kalangan menengah bawah itu, salah satunya adalah dengan desain yang lebih baik pada program-program prioritas gitu. Baik, saya ke Mas Syamsul. Anggaran untuk daerah kan ikut dipangkas, menyambung yang disampaikan tadi oleh Pak Faisal bahwa tolong jaga konsumsi supaya laju perekonomian tetap terjaga. Jadi antisipasi atau terobosan apa yang harus ditempuh pemerintah daerah maupun pusat supaya ekonomi tetap hidup? Pertama, program-program yang dari penghematan 306 triliun itu sebaiknya jangan menjadi proyek baru pemerintah pusat untuk daerah, Pak. Dalam arti tadi pelaksanaan makan gratis itu libatkanlah daerah, Pak. Dananya dari pusat, libatkanlah daerah, masyarakat di daerah. Itu biar efek multiplier efek itu tercipta. Yang kedua, energi, Pak. Pangan, seperti itu juga. Kalau itu terjadi, maka harapan multiplier efek dari APBN itu bisa terjadi. Jadi hampa di awal itu bisa akhirnya bisa berending yang bagus dengan manfaat yang dirasakan oleh rakyat di tingkat daerah dengan kucuran dana dari pusat itu benar-benar terasa di daerah, bukan proyek pusat di daerah. Itu poin yang penting karena kalau proyek pusat di daerah nanti dana menetes itu nggak trickle down itu nggak terjadi, Pak. Harapan harus ada harmonisasi ya antara pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat. Segala program harusnya memang terasa dampaknya ke seluruhnya begitu. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh narasumber saya, Pak Bima, Pak Fauzi, Pak Faisal, Mas Syamsul, terima kasih banyak. Saudara, pemangkasan anggaran hingga 306 triliun rupiah idealnya disertai transparansi alokasi yang terperinci sehingga publik jelas penghematan ini bukan sekedar asal pangkas tapi punya tujuan yang jelas untuk program yang bermanfaat luas. Terima kasih sudah menyaksikan Business Talk. Kita jumpa lagi Selasa depan.